saya, admin dari channel TV Pertanian Organik. Pada kesempatan kali ini, melalui video ini, saya akan mengajarkan bagaimana cara pembuatan pestisida organik. Sebelum itu, kita ketahui dulu bahwa persoalan para petani selama ini adalah dalam mengatasi hama yang seringkali menyerang tanaman, khususnya pada tanaman hortikultura, yaitu sayur-sayuran. Petani-petani begitu khawatir bila hasil panen mereka gagal oleh karena serangan dari hama-hama seperti ulat, seperti lalat dan jamur dan lain sebagainya yang sering acap kali itu membahayakan tanaman-tanaman, sehingga pilihan para petani ketika menghadapi keadaan-keadaan seperti itu adalah lari kepada penggunaan pestisida kimia. Dan ini yang menjadi masalahnya, guys. Banyak para petani kita yang menggunakan pestisida kimia secara hatinya secara murni, artinya mereka tidak tahu sama sekali bahwa pestisida kimia itu sangat berbahaya untuk manusia dan juga untuk tanaman dan tanah kita atau organisme yang ada di dalam tanah kita, sehingga mereka membeli dan menggunakannya hanya untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan, peningkatan hasil panen. Padahal penggunaan pestisida kimia yang berkelanjutan dalam waktu yang lama itu sangat berbahaya, teman. Misalnya para petani ketika mendapati tanaman mereka sayuran atau misalnya tomat, dan tomat itu pada minggu ini itu harganya naik. Nah, tomat itu kan sebenarnya belum matang, maka ada obat-obat tertentu yang digunakan sehingga tomat itu bisa dengan cepat menjadi matang. Nah, ada juga tomat itu sudah matang dan harusnya dijual, tetapi karena harga belum bagus, mereka tunggu beberapa waktu lagi, maka disemprotkan sehingga dia masih bisa bertahan beberapa hari lalu kemudian dijual. Nah, sebenarnya ini sangat berbahaya. Dari segi ekonomis ini menguntungkan bagi para petani, tetapi bagi konsumen ini sangat berbahaya. Kita lihat saja bagaimana tomat yang kita beli di pasar, ketika sampai di rumah kita mau potong, itu susah sekali dipotong. Bahkan seperti pisau kita tumpul, padahal sebenarnya tidak. Nah, ketika itu dipotong lalu tiba-tiba sudah keluar air. Itu tandanya bahwa sayuran atau tomat itu tidak lagi pure, tidak lagi murni, dia matang seutuhnya. Nah, apa sih bahaya daripada penggunaan pestisida kimia? Bahaya yang paling nyata itu adalah menyebabkan banyak penyakit-penyakit, kanker, tumor. Itu salah satunya karena penumpukan dari bahan-bahan kimia yang menempel pada sayuran ataupun pada makanan-makanan yang sudah terkontaminasi. Bahaya selanjutnya adalah bagi organisme di dalam tanah. Nah, penggunaan pestisida kimia yang banyak itu kan nanti meninggalkan residu atau sampahnya. Nah, sampahnya itu ketika jatuh ke tanah itu akan membunuh banyak sekali mikroorganisme yang berguna dalam memperbaiki unsur hara yang ada di dalam tanah. Demikian juga yang menguap ke atmosfer kita dan kemudian turun bersama dengan hujan, itu juga sangat berbahaya untuk kelangsungan alam kita, kelangsungan kita sebagai manusia. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya memandang ini perlu bagi kita untuk menjelaskan bahayanya penggunaan pestisida dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa ternyata kita bisa menghasilkan pestisida sendiri secara organik dengan menggunakan bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita. Jadi ini secara ekonomis sangat murah, tidak memerlukan biaya yang mahal. Kita hanya perlu tahu bahan-bahan yang ada di sekitar kita
untuk kita manfaatkan sebagai bahan pembuatan pestisida organik. Nah, pertama-tama yang kita harus ketahui adalah bahwa jenis-jenis hama itu ada jenis hama yang tidak suka terhadap bau, aroma. Nah, dia tidak suka, misalnya ada aroma tertentu dia tidak suka. Tetapi ada hama yang suka aroma, itu tidak masalah bagi dia, tetapi dia masalah untuk rasa. Nah, dia ketika merasa sesuatu pada tanaman itu dia tidak suka, maka dia lari. Nah, ada juga tanaman yang baik aroma maupun rasa itu tidak masalah, tetapi caranya untuk membunuhnya adalah ya harus dengan racun atau sesuatu yang memabukkan, yang membuat hama itu menjauh atau bisa mati dalam beberapa waktu. Maka oleh karena itu kita harus tahu hal ini, persoalan apa yang kita hadapi di dalam kebun kita, hama apa yang kita sedang hadapi, maka kita bisa mencari solusinya atau mencari bahan-bahan apa yang kita bisa pergunakan. Nah, oleh karena itu, karena ada hama yang tidak suka bau, tidak suka aroma, atau yang perlu bahan yang memabukkan, maka ketiga jenis ini kita bisa dapatkan di alam kita. Mari kita lihat bahan-bahan apa yang memabukkan, misalnya seperti jamur itu memabukkan, tembakau itu memabukkan, pinang itu memabukkan, sirih itu memabukkan, dan ada juga umbi-umbian yang memabukkan, itu kita bisa ambil. Nah, selain itu kita juga ambil yang punya aroma khas, bau khas, seperti daun sirsak, daun pandan, ada lagi daun serai itu punya aroma khas, dan banyak tanaman lain. Nah, ada satu tanaman juga di Kalimantan itu disebut daun kentut, itu baunya luar biasa, itu kita bisa pakai juga. Daun kentut itu apa namanya, Bang? ini daun kentut orang sekitar Dayak dari sini bilangnya daun kentut. Oh, ini daun kentut. Ini biasanya tumbuh di Tempat dingin. tempat dingin, di hutan. Iya. Nah, ini selama ini difungsikan sebagai apa? Ini belum. Sebagai rumput liar saja. Iya. Tapi hari ini dijadikan sebagai Kan sebagai bahan pestisida. Dan yang mengandung rasa, ada rasa pahit, rasa asam, rasa kecut, rasa pedas. Nah, itu kita ambil yang ada di sekitar kita. Nanti dalam video selanjutnya kita akan lihat bahan-bahan itu. Nanti teman-teman tinggal perhatikan, catat bahan apa yang ada, sekiranya ada di sekitar kita, kita kumpulkan, lalu nanti kita akan cincang, dan setelah kita cincang kita tumbuk. Bila perlu kita tumbuk, atau kalau ada yang punya blender bisa blender ya kalau rajin ya. Dan kemudian nanti kita menggunakan mol ya, mol atau dekomposer yang sudah saya jelaskan di video saya yang lalu. Teman-teman bisa pelajari pada video itu. Maka ini penting, teman-teman harus subscribe channel ini supaya lihat video-video saya yang sudah saya posting, bahkan nanti yang saya akan posting. Karena apa? Video-video saya itu saling terkait, terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, dalam pembuatan pestisida organik kita perlukan dekomposer atau mol ya, yang saya sudah jelaskan pada waktu itu. Nah, juga kita menggunakan gula merah dan air putih. Nanti saya akan buatkan bagannya berapa takaran yang kita perlukan. Nah, demikian penjelasan saya mengenai pentingnya penggunaan pestisida organik untuk menolong para petani kita supaya tidak tergantung kepada penjual-penjual pestisida kimia, dan juga untuk menolong kita sebagai konsumen supaya tidak menikmati sayuran yang sudah terkontaminasi dengan pestisida kimia. Salam organik, mari hijaukan bumi tercinta.